Tema bulan ini adalah Taken Up. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin, firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, kenaikan Yesus Kristus ke sorga, informasinya sangat sedikit, saudara. Informasi tentang kenaikan Yesus ke sorga sangat sedikit. Kalau kita lihat di Injil Lukas, kita hanya akan mendapatkan 2 ayat yang menceritakan tentang kenaikan Yesus ke sorga. Tapi seperti di dalam Injil Lukas, kita juga bisa melihatnya di dalam Injil-Injil yang lain tentang kenaikan Kristus ke sorga. Dan di dalam kisah para rasul, yang notabene penulis kisah para rasul yang Pastor Melan baca tadi, itu di kisah para rasul, juga berbicara tentang ayat tentang kenaikan Kristus ke sorga. Dan kisah para rasul merupakan tulisan yang ditulis oleh Lukas. Jadi penulis kisah para rasul adalah Lukas. Dan sebenarnya kalau kita melihat di awal Lukas dan kemudian kita melihat di awal kisah para rasul, kita akan menemukan bahwa tujuan Lukas menulis kitab Lukas dan kisah para rasul, Injil Lukas dan kisah para rasul, sebenarnya itu ditujukan kepada seseorang namanya Theophilus. Dan Theophilus hanya sedikit informasinya. Theophilus hanya kita ketahui informasinya bahwa dia adalah orang yang terhormat. Karena di situ ditulis kepada Theophilus yang mulia. Setelah itu banyak ahli menafsirkan ayat ini dan kemudian banyak ahli menafsirkan siapa sebenarnya Theophilus. Theophilus, arti nama dari Theophilus adalah yang terkasih. Yang kekasih, itu Theophilus. Kalau saudara punya anak, saudara bisa kasih nama Theophilus. Kalau dia nama Reophilus, tamu saya nama tapi anak, karena tapi anak awalannya R ya. Tapi kalau saudara awalannya T, Theophilus artinya yang kekasih. Jadi para ahli kitab juga menafsirkan bahwa kitab kisah Lukas dan kisah para rasul ini juga ditujukan kepada banyak orang, kepada gerejanya, kepada yang terkasih dari pengantin mempelai Kristus, kita gerejanya. Dan kalau kita lihat kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu kurang mendapat perhatian, bahkan kepada gereja sendiri. Kenaikan Kristus ke sorga kurang mendapat perhatian. Kalau saudara mau jujur, kelahiran Yesus itu lebih dirayakan daripada kenaikan Kristus ke sorga. Kelahiran Yesus dirayakan bahkan sampai kalau tanggal 25 Desember ada banyak gereja kemudian mendirikan tenda, menambah tenda di halaman gereja supaya banyak orang datang. Dan kemudian kenaikan Kristus ke sorga itu seperti tidak terlalu populer dibandingkan kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus. Karena memang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu memberikan indikasi atau memberikan penguatan iman kepada kita bahwa dosa-dosa kita telah dihapuskan. Tetapi yang saya mau kita pahami di sini bahwa kenaikan Kristus di sorga juga menjadi bagian terpenting dari iman Kristen. Saudara harus mengerti bahwa kenaikan Kristus ke sorga merupakan
satu-satunya bukti bahwa kita punya kehidupan kekekalan. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 11 dikatakan bahwa Kristus yang naik ke sorga, dengan cara yang sama Kristus akan bangkit, akan datang kembali pada kali yang kedua. Jadi dengan kata lain, kenaikan Kristus ke sorga itu memberikan kita jaminan bahwa kita pasti menuju ke sorga. Tapi memang saudara, di dalam peristiwa atau catatan-catatan dari penulis Injil tidak menyebutkan kapan kita akan naik ke sorga dan kapan kita akan datang ke sorga. Yesus akan datang kembali menjemput kita. Itu tidak dicatat kapan. Makanya rasul-rasul, murid-murid Yesus bertanya di Kisah Para Rasul tadi, Tuhan Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel sekarang? Dan Yesus bilang, kamu tidak perlu tahu kapan dan saatnya. Di Kisah Para Rasul, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kenaikan Kristus ke sorga harus menjadi inti, salah satu inti dari iman Kristen, bahwa Kristus naik ke sorga. Keutamaan atau keutuhan Injil bukan hanya selesai kepada kebangkitan Kristus, tetapi sebenarnya keutuhan Injil juga sampai kepada kenaikan Kristus ke sorga, dan kemudian satu kali kelak Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita semua. Itulah Injil yang seutuhnya. Injil yang kita harus percayai, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan bahwa dia telah naik ke sorga dan kemudian dia telah duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa, dan kemudian satu kali kelak dia akan datang kembali ke dunia ini sesuai dengan ketika dia naik. Seperti ketika dia naik, dia datang ke dunia ini dan kemudian dia akan mengangkat kita bersama-sama, menjemput kita bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Itu Injil yang utuh, Injil sepenuh, full gospel. Jadi dengan kata lain, kenaikan atau taken up, kenaikan Yesus ke sorga merupakan bagian inti dari iman Kristen. Dan kita perlu memahami bagian ini. Kita perlu merayakan bagian ini. Saudara tahu, saya mendapat informasi dan kemudian saya coba cari informasi yang benar. Saudara, di Amerika Serikat sendiri, kenaikan Kristus pada kali yang kedua itu tidak dirayakan, tidak dijadikan libur, hari libur nasional. Kenaikan Kristus dibandingkan dengan negara-negara Eropa, di Eropa kenaikan Kristus ke sorga, Ascension Day, itu dirayakan, dibuat jadi libur. Di Amerika tidak. Di Indonesia bahkan kenaikan Kristus ke sorga dijadikan hari libur nasional. Ya, kenaikan Isa Al-Masih tanggal 9 Mei. Tahun ini tanggal 9 Mei. Tahun depan akhir-akhir Mei. Jadi intermezzo, saya mengajak kita semua, biarpun jauh, mari torang pergi ibadah kenaikan. Bukan karena DP jauh dengan DP dekat, tetapi karena kita mengerti bahwa kenaikan juga merupakan bagian inti penting dari iman Kristen. Karena kalau kita percaya bahwa Kristus telah naik ke sorga, kita juga percaya bahwa dia akan datang ke sorga, dan kita tahu bahwa kita punya tempat di sorga bersama dengan Kristus. Kenaikan Kristus, kenaikan Yesus Kristus ke sorga mengkonfirmasi bahwa apa yang Yesus lakukan benar-benar sempurna, dan Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa ada satu tempat di sorga yang tersedia bagi kita. Yang percaya katakan amin. Kita harus percaya bahwa kita punya tempat di sorga, dan ini harus menjadi seperti bold di dalam diri kita, bahwa kita punya tempat di sorga karena Kristus telah naik ke sorga. Pertanyaannya begini saudara,
Apa keuntungan yang kita terima ketika Yesus Kristus naik ke sorga? Seperti kelahiran Kristus memberikan kita pengharapan bahwa ada keselamatan, ada juru selamat yang telah lahir ke dunia ini. Dan kemudian seperti kematian Kristus di atas kayu salib memberikan kita jaminan bahwa karya penebusan atas dosa-dosa kita itu telah diselesaikan, telah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Dan kemudian kenaikan Yesus ke sorga, apa keuntungannya bagi kita? Salah satu pertanyaan yang paling sulit dijawab oleh orang percaya, adalah apakah dalam Yesus Kristus saya sudah mendapatkan lebih atau malah kehilangan lebih? Apakah sebagai orang yang percaya kita mendapatkan lebih atau malah kita kehilangan lebih? Itu pertanyaan yang sulit dijawab, saudara. Kalau pertanyaan yang mungkin ada seperti kita bilang lip service, kita akan berkata, oh, saya mendapatkan lebih. Tetapi kalau kita jujur di dalam lubuk hati kita, kita mungkin akan berkata, apa keuntungan yang saya dapatkan? Seperti para rasul bertanya, seperti murid-murid Kristus bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu, kami telah meninggalkan rumah kami telah meninggalkan harta benda kami telah meninggalkan keluarga kami, apa yang akan kami dapatkan? Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau kita sebagai orang Kristen di Indonesia, kita sebagai orang Kristen yang apalagi kita ada di daerah Kristen, kita mungkin akan berkata bahwa saya mendapatkan lebih ketika saya percaya kepada Kristus. Tetapi kalau kita melihat di bagian bumi yang lain, kepada orang-orang yang kemudian menderita karena Injil, pertanyaan ini akan sulit dijawab. Apalagi mereka sampai kehilangan nyawanya karena Injil, karena mempertahankan iman. Pertanyaan ini akan sulit dijawab. Bahkan kita sendiri berkata, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tetapi kok kehidupan saya sebelum saya melayani Tuhan, setelah saya percaya kepada Kristus dan melayani Tuhan, sepertinya kehidupan saya dahulu lebih baik daripada sekarang. Kalau kita mau jujur, mungkin semua kita pernah bertanya demikian ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita ada di dalam keadaan terhimpit. Pertanyaan itu muncul di dalam pikiran kita. Kita tidak menyalahkan Tuhan sih, tetapi pertanyaan itu muncul. Dan kenaikan Kristus ke surga, kenaikan Kristus ke sorga sebenarnya memberikan kita mark atau seperti anchor bahwa apa yang kita terima ketika kita dimerdekakan jauh lebih besar daripada apa yang dulu kita nikmati sebelum kita percaya kepada Kristus. Ketika Kristus naik ke sorga, Dia tidak hanya naik ke sorga meninggalkan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang terakhir, para murid orang Galilea yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, mereka semuanya bersuka cita ketika Yesus terangkat ke sorga. Dan kemudian kalau kita membandingkan dengan kehidupan kita, maka ini aneh dan tidak masuk akal. Ketika ada seseorang yang kita kasihi, seseorang yang berkuasa, seseorang yang memberikan jaminan, seseorang yang bisa melindungi kita, seseorang yang menjadi
patokan, panutan, atau seseorang yang kita percayakan kehidupannya kepadanya meninggalkan kita, itu tidak masuk akal ketika kita bersuka cita karena dia pergi meninggalkan kita. Ada yang senang kalau anaknya pergi, anak yang dia kasihi meninggalkan orang tuanya, sedih. Ada yang senang kalau orang tuanya pergi, sedih saudara. Tetapi orang Galilea, murid-murid Yesus, dikatakan di dalam Lukas tadi bahwa mereka bersuka cita ketika Kristus naik. Mereka bukan hanya bersuka cita ketika Yesus dibangkitkan, tetapi mereka bersuka cita karena Yesus telah naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, kenapa mereka bersuka cita? Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada para murid, kepada banyak orang. Yesus berulang kali, kalau kita membaca Alkitab, Yesus berulang kali menyatakan tentang kerajaan sorga. Selama 40 hari yang Yesus katakan, yang Yesus ceritakan, yang Yesus beritakan adalah segala sesuatu tentang kerajaan sorga. Suatu tempat di sorga di mana kehidupan yang sesungguhnya itu akan kita jalani. Kehidupan setelah kita mati, kehidupan setelah kematian, kehidupan yang sesungguhnya akan kita nikmati bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Kenapa para murid orang-orang Galilea bersuka cita? Karena mereka telah tahu seutuhnya bahwa satu kali kelak mereka akan naik ke sorga. Sebagaimana Kristus telah naik ke sorga, mereka tahu bahwa ada satu tempat di mana ketika saya mati, saya percaya kepada Kristus, ada satu tempat yang menantikan kehadiran saya. Dan tempat itu merupakan tempat yang terbaik yang pernah akan saya miliki. Di bumi ini mungkin tempat yang baik, tetapi tempat yang terbaik adalah ketika kita bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Yang percaya bilang amin. Saudara, kita tidak akan pernah tahu ada surga kalau Kristus tidak pernah naik ke sorga. Kita tidak akan pernah tahu ada satu daerah kalau tidak ada orang yang pernah ke sana. Ada kata Tampo Makang di Tomohon, enak sekali. Oh iya, DP rasa bagaimana? DP rasa ngana ndak bisa bayangkan dengan kata-kata, ngana nggak bisa lukiskan dengan kata-kata. Pokoknya enak sekali DP rasa. Semua masakan di restoran itu enak sekali. Mulai dari makanan pembukanya, dia punya makanan utama, dia punya makanan penutup, dia punya minuman. Enak, semuanya enak. Tidak ada satupun yang tidak enak. Bahkan DP air putih kata, DP air putih terenak seluruh dunia, kamu tidak pernah rasa yang seenak itu. Dia tanya begini, Ana so pernah pergi? Enggak. Dia tanya lagi di sebelah, ada kata? Iyo kata ada. Mana so pergi? Enggak. Di mana itu? Nin tahu. Sampai ada orang yang pergi ke sana dan kemudian dia menikmati semua makanan yang ada. Dan bahkan air putih yang dibilang tadi terbaik, terenak. Dan kemudian orang itu datang dan memberitahukan bahwa ada restoran yang enak, paling enak seluruh dunia di Tomohon. Dan kemudian orang itu mulai menceritakan dan dia kasih tahu ada tempat, saya sudah ke sana. Oh ya, kalau kamu mau, kamu bisa ikut saya. Sampai ada orang yang ke tempat itu, dia baru orang akan percaya bahwa ada satu tempat. Sampai Kristus naik ke sorga, kita punya jaminan, punya kepastian, punya keyakinan
bahwa ada satu tempat di sorga yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan tempat itu tersedia untuk kita, khusus untuk kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bukankah itu jaminan yang terbaik yang pernah kita bisa dapatkan? Lebih baik dari segalanya. Jikalau Kristus tidak naik ke sorga, kita tidak akan pernah percaya dan kita tidak akan pernah tahu bahwa ada satu tempat. Dari mana saya bisa kasih contoh? Maaf ya, saya kasih contoh, suatu contoh yang luar biasa. Orang bahkan percaya ada neraka. Kenapa? Karena ada orang yang mengaku saya pernah ke neraka. Orang bahkan percaya bahwa ada manusia yang dihukum sama iblis di neraka. Kenapa? Karena ada orang yang bersaksi bahwa saya ke neraka, dan kemudian saya melihat ada iblis yang menyiksa manusia, dan orang percaya. Kenapa? Karena dia berkata bahwa saya ke neraka. Saya nggak tahu dia terangkat atau turun. Neraka ada di mana saya tidak tahu. Yang saya tahu surga ada di atas. Karena Yesus terangkat ke surga. Orang bahkan percaya untuk sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena ada orang yang berkata saya terangkat. Dan Yesus benar-benar terangkat ke surga untuk membuktikan kepada orang percaya, kepada anak-anaknya, bahwa ada satu tempat di surga dan tempat itu tersedia untuk kamu. Kristus akan datang kembali dan dia akan menjemput kita untuk ke tempat yang terbaik, ke surganya yang kekal. Bukankah ini benefit terbaik yang pernah kita dengar? Iya, saya tahu, saya percaya kepada Yesus, saya ke surga, oke? Then what? Di mana surga? Saya tahu ada bakso terbaik di kota Manado. So pernah pergi? Tahu? Enggak. Sampai ada orang yang pergi, ada ramen terbaik di kota Manado. So pernah pergi? Belum. Kita so pernah pergi di bahu sini. Saudara mau percaya? Saya so pernah pergi. Dan Yesus memberikan kita kepastian. Kepastian, saudara. Bukankah kita perlu bersuka cita kalau kita tahu bahwa yes, benar ada tempat yang terbaik. Dan orang yang punya tempat sendiri, yang kemudian datang bersaksi kepada kita ada tempat yang terbaik. Dan kemudian kita sendiri melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa dia terangkat ke surga, pergi ke tempat yang mulia. Tempat di mana dia berkata, di tempat itu kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Ini berita terbaik dari kenaikan Kristus. Ceritanya singkat, tetapi ini berita terbaik. Kisah para Rasul 2 ayat 31 sampai 35. Kisah para Rasul 2 ayat 31 sampai 35 berkata begini. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kita semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Daud bersaksi bahwa ada satu tempat di surga. Dan kemudian Lukas sendiri bersaksi bahwa dia Yesus telah mati dan dibangkitkan. Dan kemudian kami semua adalah saksi. Kami adalah saksi dari semuanya ini. Lukas sendiri menyaksikan bahwa Yesus yang terangkat ke surga, benar dia menjamin bahwa kita punya tempat bersama dengan dia di surga. Yesus tidak hanya mati untuk kita. Yesus tidak hanya bangkit untuk kita.
Yesus Kristus harus naik ke surga dan duduk di atas tahtanya, supaya musuh-musuhnya diletakkan di bawah kakinya. Kita punya jaminan kepastian. Yesus harus naik ke surga supaya kita bisa dengan yakin memandang ke atas dan melihat ke tahtanya, dan kemudian berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, ya baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Kebangkitan, kenaikan Kristus di sorga memberikan kita jaminan yang pasti bahwa kasih Allah akan terus melindungi kita, bahkan dari kesesakan. Ketika kita memandang ke arah Kristus, bahwa di mana Dia duduk, bahwa satu kali kelak saya akan bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Mungkin saat ini kita ada di masa di mana kita perlu memandang ke arah sorga. Mungkin saat ini kita ada di masa di mana kita mengalami kesesakan, kita ada di dalam lembah kekelaman. Yesus sudah naik ke sorga, dan Dia memberikan jaminan kepada kita. Ketika engkau sesak, lemah, engkau perlu melihat ke arah sorga, di mana Kristus duduk bertahta di atas tahtanya. Dan tidak satu kuasa manapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Kuasa kenaikan Kristus, keuntungan kenaikan Kristus, kebenaran tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga harusnya memberikan kita kekuatan iman. Sekalipun ada banyak tantangan, tapi satu kali kelak saya punya tempat yang terbaik, sorga yang kekal. Yang kedua, saudara, keuntungan bahwa Yesus Kristus telah naik ke sorga adalah ketika Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dan menyelesaikan pekerjaannya melalui Roh Kudus. Yesus naik ke sorga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Yesus Kristus memerintah sebagai Raja. Murid-muridnya, orang Galilea, berbahagia ketika Yesus naik ke sorga, karena sebelum Yesus naik ke sorga, mereka mendengarkan satu janji Bapa, satu janji dari Yesus yang tidak akan meninggalkan kita sebagai orang yatim, tetapi Dia akan memberikan kita seorang penolong yang lain, dan penolong yang lain inilah yang akan memberikan kita kemampuan yang akan kemudian menyelesaikan, menyempurnakan pekerjaan Allah di bumi ini melalui gerejanya. Tanpa Roh Kudus, gerejanya tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang besar yang telah disediakan Allah bagi gerejanya. Tanpa Roh Kudus, kalau Kristus tidak naik, Roh Kudus tidak akan turun. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, yaitu Roh Kudus. Dan kalau Ia datang, perhatikan apa yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Janji Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, janji penolong yang lain itu kemudian datang turun dan kemudian menjadi bagian kita. Dia hidup bersama-sama dengan kita. Dan kemudian firman Tuhan menjamin di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Efesus 1 ayat 3 dan 4 berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menerima semua berkat rohani yang telah disediakan Allah bagi kita di dalam sorga. Ketika kita percaya bahwa Kristus telah naik, kita juga percaya bahwa kita telah menerima Roh Kudus dan segala berkat rohani itu tersedia bagi kita. Pertanyaannya begini saudara, apakah saudara bersama-sama dengan Roh Kudus telah mengizinkan Roh Kudus untuk memampukan kita atau memungkinkan kita untuk menerima semua berkat rohani di dalam surga? Apakah Roh Kudus telah kita izinkan untuk berbicara di dalam hati kita, untuk memimpin kehidupan kita, untuk menuntun kita kepada segala kebenaran, supaya semua berkat rohani yang telah disediakan Allah bagi kita di sorga bisa kita nikmati, bisa kita miliki di bumi ini. Karena Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memungkinkan kita untuk menerima semua berkat rohani di dalam sorga. Kenaikan Kristus memberikan kita keyakinan akan kuasa Allah yang jauh lebih besar dari kuasa di bumi ini. Kenaikan Kristus memberikan kita keyakinan bahwa Roh Kudus tersedia bagi kita untuk memberikan kita kuasa menyatakan kepenuhan Kristus di dalam dunia ini. Kenaikan Yesus memungkinkan kita menerima segala berkat jasmani dan rohani. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang percaya kepada Kristus berhak menerima berkat rohani, menerima segala berkat rohani. Semua orang percaya kepada Kristus. Betapa pentingnya kenaikan Kristus. Betapa besar berkat yang kita terima karena Yesus Kristus telah naik ke sorga. Akan ada waktu di mana iman kita mengalami himpitan. Akan ada waktu di mana kehidupan kita dicobai. Akan ada waktu di mana kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Dan mungkin itu menggoyahkan iman kita. Makanya ada beberapa orang yang kemudian memutuskan untuk tidak melayani Tuhan. Karena dia berpikir, saya belum layak melayani Tuhan karena besar pergumulan hidup saya. Tetapi Yesus sudah naik ke sorga.
Dan kalau kita dalam pergumulan, tantangan, yang perlu kita lakukan adalah memandang Yesus di tahtanya. Dan ketika kita melihat di tahtanya, kita tahu bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dia juga berkuasa untuk mengubahkan kehidupanmu. Dia berkuasa untuk menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia berkuasa untuk memulihkan kita. Dia berkuasa untuk mengangkat kita dari lembah kekelaman, dari keterpurukan. Dia berkuasa untuk mengangkat kita karena Dia telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya, karena Dia telah memberikan segala berkat rohani yang tersedia di sorga. Dan Dia naik ke sorga, Dia ada di sorga. Ketika engkau berkata, Yesus, aku membutuhkan berkat kesehatan yang ada di sorga, Dia ada di sorga. Jadi saudara percaya bahwa Dia menyediakan.